Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Aksa, SSI MKOM. Saya merupakan dosen pada program studi Sistem Informasi Universitas Lama Papilon Roh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen atau Serdos pada tahun 2026. Video pembelajaran ini disusun untuk mendemonstrasikan proses pembelajaran yang meliputi penyampaian materi, interaksi pembelajaran, serta asesmen atau penilaian yang mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah e-business. Pada video ini saya akan menyampaikan materi dengan topik pengenalan e-business. Materi ini merupakan bagian dari pembelajaran pada program studi Sistem Informasi dan berkaitan erat dengan perkembangan teknologi, informasi, serta penerapan dalam dunia bisnis. Yang pertama, delivery, penyampaian pembelajaran. Selamat datang pada pembelajaran mata kuliah bisnis pada program studi Sistem Informasi pada Universitas Lama Papilon Roh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas topik yang pertama, pengenalan e-business. Materi akan disampaikan secara sistematis dan bertahap, dimulai dari pemahaman konsep dasar mengenai bisnis. Dalam menyampaikan materi, maka saya akan menggunakan penjelasan konseptual, contoh penerapan nyata, diskusi, dan studi kasus agar bagaimana mahasiswa dapat memahami materi serta secara lebih mudah dan menghubungkannya dengan perkembangan bisnis di era digital. Sebagai mahasiswa program Sistem Informasi, pemahaman terhadap e-bisnis sangat penting karena teknologi e-bisnis saat ini memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung proses bisnis transaksi, komunikasi, pelayanan, dan pelanggan dan pengambilan keputusan organisasi. Yang kedua, interaction atau interaksi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai penerima materi, tetapi juga diharapkan terlibat secara aktif. Oleh karena itu, selama pembelajaran mahasiswa diharapkan dapat menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan terhadap permasalahan, mengikuti diskusi, dan serta menganalisis contoh kasus e-bisnis yang terjadi dalam kehidupan nyata. Saya juga mengajak mahasiswa untuk bagaimana menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman dan lingkungan sekitar. Sebagai contoh, coba mari kita pikirkan, apakah mahasiswa pernah melakukan transaksi melalui marketplace? Apakah mahasiswa pernah menggunakan layanan perbankan digital atau pembayaran elektronik? Apakah mahasiswa pernah melihat promosi produk melalui media sosial? Jika pernah, maka sebenarnya mahasiswa telah berinteraksi dengan berbagai bentuk penerapan e-commerce dan e-business. Melalui pertanyaan dan diskusi seperti ini, kita dapat membangun komunikasi dua arah dan memahami materi berdasarkan contoh yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dalam proses diskusi, setiap pendapat mahasiswa akan dihargai. Perbedaan pendapat merupakan bagian dari proses pembelajaran. Yang terpenting adalah setiap pendapat disampaikan secara objektif, logis, dan berdasarkan pemahaman terhadap materi. Yang ketiga, asesmen atau penilaian. Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa, proses pembelajaran akan dilengkapi dengan kegiatan asesmen. Asesmen dilakukan berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Pada materi ini, mahasiswa akan diberi tugas untuk mencari dan menganalisis contoh kasus bisnis elektronik atau bisnis. Mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi yang pertama, teknologi yang dilakukan,
Yang kedua, bentuk e-commerce atau e-business yang diterapkan. Yang ketiga, manfaat yang diperoleh oleh organisasi. Yang ketiga, resiko yang mungkin akan terjadi dan serta hambatan dalam penerapannya. Selain tugas dan aktivitas pembelajaran, penilaian mahasiswa dilakukan melalui beberapa komponen penilaian dengan bobot sebagai berikut. Yang pertama, kuis selama mendapatkan 25%, MIP atau ujian tengah semester 25%, tugas 25%, final atau ujian akhir semester 25%. Dengan demikian, total bobot penilaian adalah 100%. Penilaian dilakukan berdasarkan kesesuaian isi, analisis dengan materi, kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi permasalahan, kemampuan memberikan analisis serta kemampuan menyampaikan hasil pembelajaran. Kriteria penilaian akan disampaikan secara jelas kepada mahasiswa. Penilaian dilakukan secara objektif dan adil berdasarkan hasil kerja dan capaian pembelajaran mahasiswa. Selain penilaian akademik, mahasiswa juga diwajibkan mengikuti proses pembelajaran dengan tingkat kehadiran minimal 80%. Kehadiran merupakan salah satu bentuk komitmen dan partisipasi mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Mahasiswa diharapkan bagaimana mengikuti pembelajaran secara aktif, baik dan penyampaian materi, dalam penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, maupun kegiatan pembelajaran lainnya. Selain penilaian, mahasiswa juga akan mendapatkan umpan balik terhadap hasil tugas dan proses pembelajaran. Umpan balik tersebut diharapkan dapat membantu mahasiswa memperbaiki pemahaman dan meningkatkan kemampuan dalam menganalisis penerapan e-business. Dengan demikian, proses asesmen dalam mata kuliah e-business tidak hanya mengukur hasil akhir pembelajaran, tetapi juga memperhatikan proses, partisipasi, keterlibatan, dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh. Capaian pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu: yang pertama, menjelaskan arti dan cakupan e-bisnis. Yang kedua, menjelaskan dampak komunikasi elektronik terhadap bisnis. Ketiga, konsep e-bisnis. Keempat, mengidentifikasi risiko dan hambatan dalam mengadopsi e-bisnis. Demikian capaian pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran pada mata kuliah e-bisnis dengan topik pengenalan e-bisnis dan e-bisnis. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep-konsep dasar e-bisnis, tetapi juga mampu menghubungkan materi dengan penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari di dunia bisnis. Selanjutnya, untuk memperlihatkan proses pembelajaran secara langsung, maka saya akan menampilkan praktek pembelajaran yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Melalui pembelajaran menggunakan Zoom Meeting, maka saya akan menyampaikan materi secara langsung kepada mahasiswa, membangun komunikasi dua arah, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapat, serta melakukan diskusi dan pembahasan contoh kasus yang berkaitan dengan e-bisnis. Dalam proses pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dan menghubungkan materi yang dipelajari dengan pengalaman serta perkembangan bisnis digital yang terjadi di lingkungan sekitar. Selanjutnya, mari kita ikuti praktik pembelajaran mata kuliah bisnis melalui aplikasi Zoom Meeting. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Selamat pagi seluruh mahasiswa yang bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Jadi sebelum masuk ke proses pembelajaran,
izinkan saya menyampaikan visi program studi Sistem Informasi Universitas Lama Papelonro. Jadi program studi Sistem Informasi memiliki visi menghasilkan lulusan sistem informasi yang unggul dan profesional dalam bidang analisis dan desain sistem cerdas yang berbasis intrinsip serta berwawasan global pada tahun 2045. Visi tersebut menjadi arah pengembangan program studi sistem informasi dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan profesional. Dalam wujudkan visi tersebut, terdapat beberapa kata kunci utama, yaitu unggul, profesional, intrinsip, dan global. Yang pertama, unggul. Artinya bagaimana dalam setiap lulusan sistem informasi diharapkan memiliki kompetensi, kemampuan, dan daya saing dalam bidang sistem informasi, khususnya dalam melakukan analisis dan desain sistem cerdas. Yang kedua, profesional. Artinya, lulusan memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab, berintegritas, serta sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Yang ketiga, entrepreneurship. Artinya, bagaimana dalam setiap lulusan diharapkan memiliki jiwa kewirausahaan, kreatif, inovatif, dan mampu menciptakan peluang serta solusi berbasis teknologi informasi. Dan yang keempat, global. Artinya lulusan diharapkan memiliki wawasan yang luas, mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi secara global, serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan bersaing dalam lingkungan yang terus berkembang. Materi e-bisnis yang akan kita pelajari pada hari ini memiliki keterkaitan dan erat dengan visi program studi sistem informasi. Melalui pembelajaran e-bisnis, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep bisnis berbasis teknologi, tetapi juga diarahkan untuk memahami bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan, merancang solusi, mengembangkan peluang usaha, dan menghadapi perkembangan bisnis dalam lingkungan global. Dengan demikian, pembelajaran e-bisnis diharapkan dapat mendukung pencapaian visi program studi sistem informasi dalam menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, berjiwa intrinsip, dan berwawasan global. Persepsi dan review materi sebelumnya. Baik, mahasiswa yang saya banggakan, sebelum kita masuk ke materi pertama, pertemuan ketiga, mari kita lakukan review singkat. Coba kita ingat kembali. Pertanyaan pertama, apa perbedaan utama antara bisnis digital dan e-bisnis? Silakan buat mahasiswa yang bisa menjawab. Baik, Pak. Untuk pertanyaan pertama, apa perbedaan utama antara bisnis digital dan e-bisnis?
Jadi untuk bisnis digital itu lebih berfokus pada kegiatan transaksi perdagangan secara elektronik, sedangkan e-bisnis memiliki cakupan yang lebih luas karena mencakup berbagai proses dan aktivasi bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Rini Puspitasari atas jawaban yang telah diberikan. Jadi selanjutnya pertanyaan kedua, sebutkan salah satu contoh model bisnis dalam bisnis digital yang berhasil. Baik, untuk pertanyaan kedua, yaitu sebutkan salah satu contoh model bisnis dalam bisnis digital yang mahasiswa ketahui. Contohnya yaitu yang pertama business to business atau B2B. Yang kedua yaitu business to consumer atau B2C, dan yang ketiga itu consumer to consumer atau C2C dan model maupun model lainnya. Terima kasih atas jawaban dan partisipasi mahasiswa. Kegiatan kuis singkat merupakan bagian balik pembelajaran. Melalui kuis ini, mana mahasiswa dapat mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap materi sebelumnya. Jadi bagi mahasiswa yang kesulitan, kita jangan khawatir. Kita akan bukan materi sebelumnya dengan materi selanjutnya. Jadi penyampaian materi yang ketiga, banyaklah mahasiswa yang bahkan sekarang kita pada materi pelajaran pertemuan yang ketiga. Topik yang akan kita bahas adalah dunia e-bisnis, teknologi internet web, tata kelola infrastruktur e-bisnis, dan perdagangan mobile. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, bagaimana dalam mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perkembangan dunia e-bisnis, teknologi internet dan web, tata kelola infrastruktur e-bisnis, serta perkembangan perdagangan mobile. Bagian yang pertama, dunia e-bisnis. Bagaimana mahasiswa yang saya banggakan, e-bisnis ini berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan internet. Pada awalnya kegiatan bisnis banyak dilakukan secara konvensional. Komunikasi antara penjual dan pembeli dilakukan secara langsung. Promosi dilakukan melalui media konvensional, transaksi juga dilakukan secara tatap muka. Namun perkembangan teknologi internet telah mengubah cara organisasi menjalankan aktivitas bisnis. Saat ini organisasi dapat menggunakan teknologi digital untuk memasarkan produk, berkomunikasi dengan pelanggan, menerima pesanan, melakukan transaksi, memberikan pelayanan, mengelola informasi, serta selalu melakukan koordinasi dengan mitra bisnis. Inilah yang kemudian membentuk dunia e-bisnis. E-bisnis tidak hanya berbicara mengenai kegiatan jual beli. E-bisnis mencakup berbagai proses bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, organisasi perlu memahami perkembangan teknologi agar dapat menyelesaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis. Bagian yang kedua, teknologi internet dan web. Selanjutnya, kita membahas mengenai teknologi internet dan web. Internet merupakan jaringan yang menghubungkan berbagai perangkat dan sistem
di seluruh dunia. Melalui internet, bagaimana informasi yang dapat dikirim dan diterima dengan cepat, sementara itu teknologi web memungkinkan pengguna mengakses berbagai informasi dan layanan melalui halaman atau aplikasi berbasis web. Dalam dunia bisnis, teknologi internet dan web digunakan untuk membuat website perusahaan, memasarkan produk, menyediakan layanan pelanggan, menyediakan platform transaksi, menyampaikan informasi, serta bagaimana membangun komunikasi dengan pelanggan. Sebagai contoh, ketika seseorang mengakses web perusahaan melalui melihat produk, melakukan pemesanan, atau mendapatkan informasi layanan, maka proses tersebut memanfaatkan teknologi internet dan web. Adapun interaksi dengan mahasiswa, sekarang saya ingin mengajak mahasiswa untuk bagaimana kita berpikir. Menurut mahasiswa, apa yang terjadi apabila sebuah perusahaan tidak memiliki akses internet? Apakah perusahaan tersebut masih dapat menjalankan bisnis? Silahkan mahasiswa memberikan pendapat. Secara umum, perusahaan masih dapat menjalankan bisnis secara konvensional, namun perusahaan akan menghadapi keterbatasan dalam komunikasi, pemasaran, transaksi, dan pelayanan pelanggan, dan jangkauan pasar. Oleh karena itu, internet menjadi salah satu infrastruktur penting dalam perkembangan e-bisnis. Bagian yang ketiga, tata kelola infrastruktur e-bisnis. Mahasiswa yang saya banggakan, penerapan e-bisnis tidak hanya membutuhkan aplikasi atau website. Organisasi juga membutuhkan infrastruktur yang mendukung bagaimana infrastruktur e-bisnis dapat meliputi perangkat keras, lunak, jaringan internet, server, database, sistem keamanan, serta sumber daya manusia. Semua komponen tersebut harus kita kelola dengan baik. Tata kelola infrastruktur e-bisnis diperlakukan agar bagaimana sistem dapat berjalan secara efektif, aman, dan berkelanjutan. Sebagaimana contoh, sebuah perusahaan yang memiliki platform bisnis digital harus memastikan bahwa sistem dapat diakses oleh pengguna, data pelanggan terlindungi, transaksi dapat dilakukan dengan aman, informasi dapat dikelola dengan baik, serta sistem dapat dikembangkan sesuai kebutuhan bisnis. Dengan demikian, tata kelola infrastruktur menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan e-bisnis. Bagian yang keempat, perdagangan mobile. Selanjutnya kita membahas mengenai perdagangan mobile atau mobile commerce. Mobile commerce merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Saat ini, masyarakat dapat melakukan berbagai aktivitas. Bisnis melalui perangkat mobile. Contohnya, mencari informasi produk, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran digital, menggunakan mobile banking, melakukan transaksi melalui aplikasi, serta berkomunikasi dengan penjual atau penyedia layanan. Perkembangan smartphone dan jaringan internet dalam membuat kegiatan bisnis menjadi lebih mudah diakses. Konsumen tidak selalu harus datang ke toko secara langsung. Dengan menggunakan perangkat mobile, konsumen dapat melakukan transaksi dari berbagai tempat. Adapun studi kasus,
Sekarang mari kita lihat contoh sederhana. Sebuah UMKM menjual produk melalui aplikasi mobile. Pelanggan melihat produk melalui smartphone. Pelanggan melakukan pemesanan melalui aplikasi, kemudian melakukan pembayaran secara digital. Setelah itu produk dikirim kepada pelanggan. Menurut mahasiswa, apakah aktivitas tersebut termasuk bisnis digital? Izin Pak, ya benar, aktivitas tersebut termasuk dalam bisnis digital karena menggunakan transaksi menggunakan sistem. Terima kasih. Untuk Arwinda atas jawabannya. Jadi apakah aktivitas tersebut juga merupakan bagian daripada e-bisnis? Betul Pak, aktivitas tersebut termasuk dalam e-bisnis. Oke. Karena aktivitas tersebut tidak hanya melibatkan transaksi, tetapi juga melibatkan teknologi. Jadi seperti yang Arwinda sampaikan, komunikasi, pelayanan pelanggan, sistem pembayaran, dan proses pengiriman inilah contoh bagaimana teknologi internet, web, dan mobile commerce saling mendukung dalam kegiatan e-bisnis. Diskusi dan umpan balik, baik mahasiswa. Sekarang saya ingin memberikan beberapa pertanyaan untuk didiskusikan. Menurut mahasiswa, apa manfaat utama pengguna teknologi mobile dalam kegiatan bisnis? Silahkan mahasiswa menyampaikan pendapatnya. Setiap jawaban akan menjadi bagian dari proses pembelajaran. Dan saya akan mengapresiasi setiap pendapat yang disampaikan apabila terdapat jawaban yang masih perlu diperbaiki. Maka kita akan membahas bersamanya. Adapun rangkuman materi, baik mahasiswa yang saya banggakan, mari kita simpulkan materi pembelajaran hari ini. Pertama, dunia e-bisnis berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan internet. Yang kedua, teknologi internet dan web membantu organisasi dalam melakukan komunikasi, pemasaran transaksi, dan pelayanan. Yang ketiga, penerapan e-bisnis membutuhkan infrastruktur yang memadai seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan server, database, sistem keamanan, dan sumber daya manusia. Dan yang keempat, mobile commerce memungkinkan kegiatan perdagangan dilakukan melalui perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Dan yang kelima, keberhasilan penerapan e-bisnis membutuhkan pengelolaan teknologi dan infrastruktur yang baik. Baik mahasiswa yang saya banggakan, demikian pembelajaran kita pada pertemuan ketiga mata kuliah e-bisnis. Pada pertemuan hari ini, kita telah membahas dunia e-bisnis, teknologi internet dan website, tata kelola infrastruktur e-bisnis, serta perdagangan mobile. Saya berharap mahasiswa dapat memahami bahwa keberhasilan e-bisnis tidak hanya bergantung pada adanya transaksi secara online, tetapi juga pada dukungan teknologi, infrastruktur, keamanan, serta sumber daya manusia yang mampu mengelolanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya mengingatkan kepada seluruh mahasiswa untuk bagaimana mengisi daftar hadir melalui Google Form yang telah disediakan. Mohon seluruh mahasiswa memastikan bahwa presensi telah diisi dengan benar
sebagai bagian administrasi dan kehadiran dalam proses pembelajaran. Saya juga mengingatkan mahasiswa untuk bagaimana menyelesaikan tugas yang telah diberikan sesuai dengan petunjuk dan waktu pengumpulan yang telah ditentukan. Terima kasih atas perhatiannya, partisipasi, dan keaktifannya mahasiswa selama mengikuti pembelajaran melalui Zoom meeting. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.